adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kak Ruth percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Sore hari ini ditemani kakak-kakak dari Clear Kids Samarinda bersama Kak Ruth dan Kak Elia akan menyapa semua adik-adik yang ada di rumah. Disciple Kid, yes I am. Sekali lagi ya, Disciple Kid, yes I am. Sebelum memulai ibadah kita sore hari ini, mari siapkan hati adik-adik semuanya, duduk yang manis dengan sikap yang baik. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Kita memulai dengan lagu Tuhan Adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Semua adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah kita ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, Kak Ruth akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami dan keluarga kami. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami. Tuhan Yesus, kami mau beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir.
Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Ajar kami untuk taat dan dengar-dengaran selama ibadah sekolah minggu berlangsung. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kak Ruth percaya adik-adik yang ada di rumah masih semangat ya untuk memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua adik-adik yang ada di rumah. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala yang Baik. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ayo kita lebih semangat lagi, kita mau menyanyikan lagu Tuhan memberiku kegirangan. Pasti semuanya tahu ya. Ini adik-adik yang di rumah masih sikap berdiri atau masih duduk ya. Ayo semuanya yang duduk kita sama-sama bangkit berdiri. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu lagi, yaitu Ya Tuhan Tiap Jam. Semuanya boleh duduk diam, duduk yang manis. Kita menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap
adik-adik semua, apa kabar? Kakak percaya semua luar biasa. Sore ini kita bersama Kak Bunga. Kakak mau bawakan firman, tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat sore hari ini. Kalau kami masih boleh bersekolah minggu Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami ketenangan, kami mau duduk diam, telinga yang dengar-dengaran Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Tuhan Gembalaku. Yuk, tadi yang sudah menyiapkan Alkitabnya, mana yang sudah bawa Alkitabnya, siapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Yuk, kita sama-sama buka Alkitabnya dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ya, yang sudah dapat ayatnya boleh katakan amin? Amin. Kakak bantu untuk membacanya ya. Judul perikopnya, Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah, ini tentu firman yang gak asing. Tadi di awal ibadah bersama dengan Kak Ruth, kita sudah menyanyikan lagu ini ya. Nah, jadi kakak yakin adik-adik semua sudah sering dengar firman ini. Nah, firman ini ditulis oleh Daud. Siapa yang tidak kenal dengan Daud? Kakak yakin semua kenal dengan Daud kan? Nah, kalau kita bicara Daud, mungkin adik-adik ingat, Daud dan Goliat. Nah, jadi Daud adalah seorang raja. Tapi sebelum dia menjadi seorang raja, Daud adalah seorang gembala. Dalam ayat ini, Daud menggambarkan bahwa dirinya adalah seekor domba. Sebagai seekor domba, Daud membutuhkan seorang gembala. Adik-adik tahu gembala? Nah, gembala itu penjaga domba. Nah, sebagai seorang yang pernah menjadi gembala, Daud tahu betul apa itu tugas gembala. Adik-adik mau tahu nggak tugas gembala itu apa? Yang pertama, di sini ayat pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud percaya ketika Tuhan menjadi gembala, dia tidak akan kekurangan. Tugas pertama gembala yang pertama memberi makan domba-dombanya. Dia nggak perlu khawatir akan kelaparan. Dia nggak perlu khawatir akan kebutuhannya karena dia percaya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Yang kedua, Tuhan akan selalu bersama dengan dia, menjaga dia kemanapun dia pergi. Tuhan akan selalu bersama dengan dia. Karena itu sudah tugas gembala. Di ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, adik-adik coba seandainya bayangkan adik-adik sedang tidur di sofa, di kasur yang empuk. Enak ya? Enak kan ya rasanya? Hari-hari ini mungkin kita banyak nih ngerasain kata bahasa gaulnya sekarang kaum rebahan. Enak ya? Baring-baring, rasanya nyaman ya. Nah, kalau domba tentu bukan baring-baring di atas tempat tidur. Mereka biasanya dibawa gembala ke padang, lalu sambil mencari makan, mereka akan sambil baring-baring di situ. Rasanya nyaman, tenang.
Nah, begitu juga ketika Tuhan menjadi gembala atas kehidupan kita, kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kedamaian. Bahkan di Alkitab sini katakan, Tuhan akan menyegarkan kita. Ia akan membawa kita ke dalam air yang tenang, bukan air yang bergejolak. Selanjutnya di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Tadi sudah katakan ya, seorang gembala akan pergi kemanapun bersama dengan domba-dombanya. Nah, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Adik-adik tahu gada enggak? Nah, gada itu alat yang digunakan oleh gembala. Jadi dia mungkin panjangnya kurang lebih 40-50 cm. Yang udah pernah main baseball, main kasti, mungkin tahu ya, kurang lebih bentuknya seperti itu. Jadi ada pegangannya kecil, terus nanti dia akan membesar. Nah, fungsinya gada ini dia untuk memukul binatang-binatang yang berusaha memangsa domba. Jadi kalau ada binatang buas yang berusaha menerkam domba, nah dia nanti pukul ini pakai gadanya ini. Atau misalnya dari jauh dia lihat sudah, dia pakai buat dilemparnya gadanya ini. Jadi dia berusaha sekuat mungkin, gembala ini berusaha untuk menjaga si domba-domba ini. Satu lagi alatnya, selain gada, ada di sini disebutkan dan tongkatmu. Tahu tongkat ya? Mungkin kalau sering lihat gambar-gambar ada kakek-kakek yang bawa tongkat, yang ada melengkungnya seperti payung. Mungkin udah pernah lihatnya. Nah, dia membawa seperti itu. Jadi ada lengkungan yang seperti payung. Nah, lengkungannya ini ada fungsinya, adik-adik. Tidak sembarangan dibentuknya seperti itu. Jadi ini tongkat ini fungsinya untuk menarik domba-domba yang misalnya domba-domba yang terjatuh. Ada domba yang jatuh, dia tarik, kaitkan di leher domba, dia tarik sehingga domba ini terselamatkan. Adik-adik tahu nggak, domba itu sebenarnya adalah binatang yang gampang sekali tersesat. Makanya gembala butuh sekali nih tongkat ini. Nanti kalau misalnya ada domba yang mulai membelok sedikit ke kiri, sedikit ke kanan, dia pukul-pukul sedikit nih pakai tongkatnya dia. Ayo kembali lagi. Nah, sama seperti Tuhan, ketika Tuhan mengingatkan kita saat kita mulai serong ke kanan, serong ke kiri, kita mulai nggak dengarkan Tuhan ingatkan kita, ayo anak-anak kembali ke jalannya. Nah, gembala menggunakan tongkat itu untuk membawa domba-dombanya kembali. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Keren ya, bahkan saat di hadapan musuh kita, Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Terus, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, pengurapan ini bentuk suatu kepercayaan. Tuhan memberikan kepercayaannya kepada kita, Tuhan memberikan kuasanya kepada kita. Siapa yang mau dipercaya sama Tuhan? Kita semua mau ya dipercaya sama Tuhan, diberikan kuasa sama Tuhan. Dan yang terakhir, kebijakan dan kemurahan berkah akan mengikuti aku. Tuhan berjanji saat kita mengikut Tuhan, saat kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, segala kebaikan akan selalu mengikuti kita, bahkan sepanjang hidup kita. Nah, adik-adik, saat ini posisi kita sebagai domba dan Tuhan sendiri adalah gembalanya. Saat Tuhan jadi gembala kita nggak perlu takut. Mungkin saat ini di hadapan kita ada sakit penyakit, di hadapan kita mungkin ada masalah. Adik-adik yang sekarang belajar online di rumah bukan suatu hal yang gampang. Mungkin susah ya, mama papa sendiri mungkin kadang menyerah ngajarin adik-adik. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita kesusahan. Semua Tuhan sediakan. Tuhan yang akan memberikan kemampuan buat kita. Asalkan kita berserah kepada Tuhan. Kita menjadi domba yang baik dan membiarkan Tuhan menjadi gembala atas kehidupan kita. Nah, saat-saat ini, hari-hari ini kita punya banyak waktu. Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan buat kita. Begitu banyak waktu bisa kita gunakan untuk mengenyangkan. Bukan mengenyangkan perut saja tentunya. Tapi tadi dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah makanan rohani buat kita. Banyak waktu bisa kita gunakan untuk membaca firman. Setiap hari kita bisa baca firman. Mungkin selama ini kita ogah-ogahan baca firman. Tapi sekarang kita punya banyak waktu.
setelah mungkin selesai belajar, kita capek belajar, atau mungkin udah bosan sama kegiatan di rumah, kita bisa baca firman. Satu lagi, jangan lupa berdoa. Doa buat semuanya, doa buat bangsa dan negara, doa buat orang tua kita, doa buat gereja, doa buat guru-guru kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini gampang banget. Semua harus hafal, oke? Ayat hafalannya ada di Mazmur 23 ayat 1. Ayo, yang tadi mungkin lupa bisa dibaca lagi. Gampang banget. Bacain deh. Bunyinya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke? Biar gampang kayaknya kita pakai gerakan ya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bisa ya? Biar gampang nih ingatnya. Tapi ini ayat gampang banget loh harusnya. Yo, sekali lagi ya kita coba ya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke, amin buat firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami menjadi domba dan Engkau menjadi gembala atas kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau, berharap hanya padamu Tuhan. Belajar firman-Mu, merenungkannya siang dan malam. Dan kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana. Engkau memberkati kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan saat ini, kami percaya kami ada dalam penjagaan-Mu. Kami ada dalam penyertaan-Mu. Terima kasih, kami mau tutup doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Ya, siapkan persembahannya. Adik-adik bisa transfer lewat barcode juga bisa, dan bisa juga kasih tunai. Nanti papa mama bisa membantu adik-adik untuk dibawa ke gereja pada hari Minggu. Nah, adik-adik, mari kita memberi persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Berkati pemberian kami, kuduskan pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang sudah memberi sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa terus ikuti ibadah sekolah minggu Clear Kids Samarinda jam 4 sore melalui YouTube maupun Facebook GPI Clear. Dan jangan lupa follow Instagram Clear Kids Samarinda ya. Sampai ketemu di minggu-minggu yang akan datang. Disciple Kids, yes I am. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Clear Kids akan mengadakan perayaan Natal Sekolah Minggu 2020 pada tanggal 26 Desember pukul 10 pagi. Ibadah ini dapat diikuti melalui channel YouTube maupun Facebook GBI Clear Samarinda. Jangan lupa ya adik-adik, Disciple Kids, yes I am. Sekali lagi, Disciple Kids, yes I am. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah pada sore hari ini. Siapkan hati adik-adik, kita akan menerima berkat. Karena Tuhan itu, Allah itu adalah sumber berkat kita. Mari semua angkat tangannya di hadapan Tuhan.
tutup matanya dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik, baik itu dalam studi, dalam rumah, dalam pergaulan, dan dalam setiap aktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama dengan semangat katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.